Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya ada yang nggak masuk? Siapa masuk? Siapa ya? Tahu. Oke, Ibu absen dulu ya. Iputu Aditya Dharma Yasa, Iputu Agus Merta Renditya, Iputu Arianta Imade Arya Subanta Tika. Udah masuk ya? Siapa yang mau masuk? Nggak tahu. Kemudian Gusti Ayu Komang Astitiani. Nah, sebelum pengajian dimulai, agar kita menjadi lebih semangat, Ibu minta anak untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional. Untuk tuan kelas silakan pimpin. Teman-teman, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib NKRI tentang Pancasila. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Pertama yaitu mengurutkan data dari yang besar atau yang kecil. Kemudian yang kedua membandingkan data menggunakan simbol. Simbol seperti ini menandakan lebih kecil ya. Kemudian kalau dibalik menandakan lebih besar. Kemudian sama dengan menyatakan sama. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, apa sih data tersebut? Ada yang tahu? Silakan, apa namanya? Yes. Data adalah informasi yang kita kumpulkan. Baik, jadi data merupakan data informasi yang kita kumpulkan. Nah, jadi mengurutkan data berarti menyusun angka dari yang besar ke yang kecil. Ibu akan berikan contohnya, gitu.
mengumpulkan data dari yang terkecil ke terbesar, kemudian yang terbesar ke terkecil. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang memasukkan data diri dari yang sedikit hingga yang paling terbanyak. Misalkan 3 ekor kucing, 5 ekor burung, 2 ekor kelinci, 4 ekor ikan, 5. Nah, silahkan coba anak-anak masukkan dari yang terkecil hingga terbesar. Silahkan maju satu, siapa yang bisa? Silahkan. Ya, terkecil. Ya. Jadi ini data yang dari yang terkecil ke terbesar. Sudah benar, silakan beri tepuk tangan temannya. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya tentang tabel. Nah, sebelumnya apa sih itu tabel? Ada yang tahu? Angkat tangannya dulu deh. Oke. Tabel adalah cara menyusun data dalam baris dan kolom. Dapat kita membaca dan memahami informasi seperti kata dan siapa. Baik, jadi itu pengertian tabel, guys. Nah, selanjutnya bagian-bagian tabel yang pertama ada judul tabel, yaitu memberitahu kita apa sih isi tabel tersebut. Kemudian yang kedua baris. Jadi baris itu garis yang mendatar, kemudian kolom, dan yang terakhir sel. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi contoh bagaimana bentuk tabel tersebut. Kemudian hewan peliharaan Nadia di rumah apa? Anjing. Namanya? Cici. Kemudian adik siapa namanya? Diana. Hewan peliharaan adik di rumah apa? Kucing. Namanya? Gak isi nama. Tadi siapa namanya? Anggap saja namanya Lalaya.
kemudian dari ketiga jajaran tabel ini yang ini dinamakan judul tabel ya. Nama teman, kemudian jenis hewan, lalu nama hewan. Anak-anak, jadi yang di atas ini merupakan judul tabel. Kemudian yang ke samping ini namanya baris. Kemudian yang menurun namanya kolom, ya. Nah, jadi anak-anak, kenapa kita menggunakan tabel? Karena dapat memudahkan membaca data. Kemudian yang kedua, informasi lebih rapi dan teratur dan mudah mencari data yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya ibu ada kuis. Nah, dari kolom ini siapa yang membaca buku paling sedikit? Dewi. Ya, betul Dewi. Yang pertanyaan kedua, nah kemudian dari data yang kedua ini siapa yang dapat membaca buku paling banyak? Sulis ya? Oke, jadi tepuk tangan semuanya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama kita mengetahui bagaimana penyajian data, pengertian data, pengertian tabel, yang kedua pengertian tabel, apa sih itu tabel, dan yang terakhir mengapa kita menggunakan tabel. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sekian dari ibu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Jadi karena di awal kita diawali dengan doa, sekarang di akhir ibu minta diakhiri juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Silakan.